Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama sallallahu alaihi wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi pertemuan kita kali ini ya, merupakan perdana pertemuan pertama perkuliahan perkerasan jalan. Jadi kita akan membahas sedikit tentang kontrak kuliah kita. Apa yang dipelajari nanti kuliah perkerasan jalan nanti. Supaya outputnya nanti bisa diarahkan kemana, pengetahuan bisa didapatkan tentang perencanaan perkerasan jalan. Jadi ada hasilnya kita kuliah ini. Sini kita akan bahas. Kalau saya membahasnya ini berbasis karakter seperti yang lalu. Jadi materinya adalah samping mempelajari ilmu pengetahuan, perencanaan perkerasan jalan juga saya arahkan materi juga bentuk akhlak budi pekerti ada pada supaya nanti ketika bekerja ya punya karakter, punya kepribadian yang baik. Karena sekarang ini yang melakukan kerusakan ini sebagai pejabat-pejabat semua lulusan perguruan tinggi, tak? S2, S1, S3 semua lulusan perguruan tinggi. Dan hampir semua korupsi, hampir semua gitu loh. Artinya tidak terbentuk karakternya. Padahal tujuan pendidikan itu ya membentuk karakter untuk manusia beriman. Atau karakter di sampingnya pintar, cerdas, dan kreatif. Ya harus punya karakter. Jadi materinya berbasis karakter itu. Untuk mata kuliah ini, ada kontrak perkuliahan, saya dilihat di apa namanya classroom. Nah, di sini dibahas tentang mata kuliah ini perkerasan jalan. Kita bahas sedikit, di mana kode mata kuliahnya SKK 32. Jadi mata kuliah ini 2 SKS. Apa maksudnya 2 SKS ini? Jadi belajar 2 SKS, kerja tugas 2 SKS, 2 SKS, belajar mandiri 2 SKS. Jadi 2 jam. Jadi setiap pekan itu, setiap minggu, harusnya belajar 2 jam tatap muka, kerja tugas 2 jam, ya, belajar mandiri di rumah atau di mana 2 jam. Terusnya diluangkan waktunya. Dengan begitu, ya, diharapkan bisa dipahami. Nah, kalau cuma satu saja, kuliah saja, tidak diulangi, dibaca-baca lagi, ya bisa hilang. Kemungkinan yang didapatkan 20%. 20%. Ya, kalau diulang lagi, dibaca, apalagi ada latihan, soal, dikerjakan, nah itu akan membuat teringat, akan memudahkan untuk diingat, dan bisa meningkat sampai 80%. Nah, kalau diajarkan ke orang lain, disampaikan ilmunya, nah itu bisa meningkat 90-100%. Itu menurut teori. Prakteknya bisa dibuktikan bagaimana caranya supaya bisa paham. Tentunya perlu diulang-ulang, dikerjakan tugasnya. Nah, kalau sudah pengalaman merencanakan, maka sudah bisa. Tapi jika ingin lebih paham lagi, diulang-ulang terus, nah, akan jadi ahli. Ulang, diulang, akan jadi kebiasaan dan sudah menjadi profesional. Untuk mata kuliah ini, perkerasan jalan merupakan mata kuliah yang menjadi dasar pengetahuan pemahaman mahasiswa terhadap perencanaan perkerasan. Nah, jadi mahasiswa ini akan mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh tentang perkerasan jalan, jadi pengertiannya dan seterusnya. Nah, dan mata kuliah ini membahas dasar-dasar perencanaan perkerasan jalan. Ada uraian deskripsinya, parameter perencanaan, ada standar-standarnya, ada metode pelaksanaannya, contoh-contoh perencanaan, dan hasil yang sudah direncanakan. Jadi mahasiswa nanti diharapkan mengetahui, bisa memahami pengertian perkerasan jalan secara umum, mampu menjelaskan, mampu menggambarkan perencanaan perkerasan jalan, akhirnya diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip ilmu yang dipelajari ini, perkerasan jalan dalam merencanakan pembangunan jalan. Nah, di mana strukturnya ada tanah dasar, dan di atasnya lapis fondasi bawah, ada lapis fondasi atas, ada lapis paling atas itu surface.
lapis permukaan. Dan juga parameter lalu lintas, rumus-rumus, dan seterusnya. Nah, di sini dibahas juga tentang materi perkuliahan yang akan dibahas di samping perkerasan jalan, definisi singkatan istilah-istilah, dan juga perencanaan tabel perkerasan, baik kaku maupun lentur. Ada juga gabungan. Contoh-contoh perencanaan perkerasan kaku, lentur. Nah, ada juga perkerasan overlay, mana sudah rusak perkerasan, dibuat lagi baru. Perkerasan overlay, tambah, lapis tambah. Jadi itu intinya memahami konsep-konsep dasar dalam perencanaan perkerasan jalan. Apa saja yang dibahas nanti pada saat kuliah, sejarah perkerasan jalan. Nah, perkerasan jalan, lapisan perkerasan jalan, bahan-bahan perkerasan jalan, baik perkerasan kaku maupun lentur, desainnya, perencanaan tebalnya, perencanaan perkerasan jalannya, jalan lentur, kaku dan lentur, klasifikasi penyelidikan tanah, klasifikasi tanah, kemudian survei perkerasan jalan, kerusakan jalan, ada 2 metode, bagaimana menentukan kerusakan jalan, itu ada bina marga dan PCI. Kemudian dievaluasi kerusakan jalan, kemudian diperbaiki dengan perkerasan jalan overlay. Jadi ada yang dievaluasi tidak perlu ditingkatkan, ada juga sudah parah perlu perkerasan lagi. Namanya overlay, lapis tambah. Perkerasan jalannya ditambah. Jadi tujuannya mempelajari konsep dasar perkerasan jalan kaku, rigid pavement, perkerasan jalan lentur, flexible pavement, nanti dipelajari perencanaannya. Seperti di depan ini, kampus itu perkerasan lentur dari aspal. Kalau perkerasan kaku itu beton, campuran dari semen, penyikatnya. Kerusakan jalan nanti dipelajari dan perbaikan menggunakan perkerasan jalan overlay. Jadi diharapkan bahan materinya dibaca di classroom sudah ada. Perkerasan. Jadi, kalau bisa tugasnya dikerjakan memang, karena masih banyak selesai kuliah masih melapor kerjakan tugas. Dan ya apalagi apa namanya Google saya itu classroomnya itu sudah lewat menyimpan apa namanya data. Jadi dalam 1 bulan itu terkunci dia. Terkunci. Jadi kalau sempat bisa dikerjakan, kerjakan saja memang tugasnya. Karena 1 bulan terkunci. Kalau ada pemasukan dana lagi, pulsa baru bisa terbuka. Karena dia ambil dana lagi. Harus dibeli 100 giga. Baru waktunya cuma 1 bulan. Kalau sudah dibuka lagi, 1 bulan saja. 1 bulan bisa terbuka. Bulan depannya harus beli lagi. Harddisk. Jadi usahakan tugasnya dikerjakan. Karena selalu terkunci. Ya beberapa minggu terkunci. Jadi setiap materi ada tugas di sampingnya. Nanti bisa dilihat ada tugasnya. Dan jawabannya ada di materi. Kalau lancar internet tinggal copy paste saja. Copy paste. Copy di materi paste di Google Form. Kalau sudah install Classroom ya bisa tinggal klik saja. Langsung masuk. Oke. Itu sudah masuk itu? Sudah. Nah, itu sudah masuk. Jadi diharapkan dikerjakan tugasnya. Secepatnya. Kapan saja bisa. Untuk penilaian ada UTS, UAS, ada tugas, nah itu agak lengkap besar nilainya. Jadi kalau dikerjakan semua tugasnya itu dapat A. Jadi syaratnya ada syarat nilai dapat A. Waktu mengerjakan ini sesuai ketentuan Ya, untuk tugasnya bisa dikerjakan kapan saja kalau waktunya. Kalau tugasnya ya tentunya jawabannya di situ.
Tugas 1 di perkuliahan 1 materi, materi 1. Tugas 2 materi 2. Kalau waktunya bisa kapan saja waktu kosong dikerjakan. Kalau bisa sebaiknya dikerjakan karena tak selalu tak kunci. Satu tak kunci. Kalau mau kerjakan pas tak kunci tak bisa. Kalau ini yang sebelumnya ini kuliahnya jadwalnya kalau sekarang hari Rabu ya, jam 9. UTS nanti pertemuan ke-8, UAS pertemuan ke-16. Nah, ini terakhir kontrak kuliah ini aturan. Kuliah offline. Nah, aturannya ini. Jadi kuliah sesuai jadwal jam 9. Nah, ini yang lain kenapa terlambat ini? Tidur atau baru bangun? Biasakan bisa hadir tepat waktu. Nah, disiplin. Ke depan kalau sudah jadi orang, so kerja, nah, pelayanan itu sesuai dengan waktunya. Kalau tidak biasa dari kuliah, saya sudah terlambat, nanti sudah kerja, akan berpengaruh. Mari latih diri kita, latih sendiri. Terbiasa. Terbiasa disiplin. Nah, kalau terbiasa disiplin, nanti akan terbiasa juga setelah kuliah, kerja sudah disiplin. Latih memang dari sekarang. Kalau tidak, nanti akan terbiasa. Orang bisa karena biasa. Sudah kerja, terbiasa begini, terlambat. Jadi gajinya berkurang. Dikurangi. Dan di kantor-kantor itu, di rumah sakit, ya kalau lambat, terkurang 100.000 satu hari. Nah, lumayan nih, 100.000 satu hari. Perlu kita latih disiplin. Ya, ada manfaatnya ke depannya. Kemudian di sini ada aturan, kalau dosen lambat atau memberitahu tidak bisa hadir, mungkin ada kegiatan yang bisa digantikan pada waktu yang lain. Sebelum hari Rabu depan yang bisa digantikan. Kalau ada waktu itu, tinggal nanti waktu itu. Kemudian ada aturan untuk dosen juga ini, tata tertibnya, pakainya rapi, tidak merokok dalam kelas. Kemudian tidak boleh mengucapkan kata-kata menyinggung identitas, menyinggung agama. Harus memberitahukan tempat-tempat mencari bahan referensi mata kuliah. Nah, kalau ini sudah ada di classroom, tinggal baca materinya. Untuk mahasiswa juga ada aturannya, ya, hadir jangan terlambat. Kalau di sini 10 menit, tidak boleh lebih 10 atau 15 menit lah. 15 menit. Jadi 9-15 menit kuliah. Jadi diharapkan yang sudah lambat 15 menit, ya, jangan masuk lagi, tidak boleh masuk. Supaya memberikan apa namanya kebiasaan ya, kebiasaan hadir tepat waktu. Dilatih. Yang lambat, yang sadar diri, kalau masuk saya bilang ya sudah lewat waktunya. Sudah boleh tegur itu. Lewat waktu. Ini untuk mendengar diri, mendidik diri kita. Rajin, tidak malas, disiplin, tidak terlalu lambat. Kemudian pakaian rapi, kalau pakai kaos, pakai yang kerak. Terus pakai yang berkerak. Kaos berkerak tuh. Itu pakai jaket. Kalau kaos pakai jaket dan berkerak. Pakaiannya rapi. Nah, kemudian kalau diskusi bisa di luar kelas juga. Sampai di kelas juga diskusi, di luar kelas. Kapan ketemu bisa diskusi. Nah, diharapkan tidak merokok, tidak boleh merokok dalam kelas. Ada yang merokok sini? Tidak ada? Ada. Tapi di luar ada rokoknya di luar kelas. Kemudian alat komunikasi ya desain ini buat jangan bersuara. Boleh izin, mungkin sakit ya buat keterangan sakit dan relevan. Dan bisa izin keluar mungkin ke WC ganti-gantiannya. Kemudian kalau ada ditemukan plagiat, nyontek, membuat kecurangan, nah,
ini dapat punishment, ada sanksi langsung, nilainya error. Jadi usahakan jangan plagiat. Dan ada juga reward, di samping punishment, hukuman, ada juga reward, penghargaan. Kalau hadir di atas 90%, nah ini dapat tambahan nilai. Kita juga kumpul tugas, tepat waktu, terlambat, dapat nilai, tambahan nilai juga. Tapi sebaliknya ada juga punishment ya, di samping reward, penghargaan, punishment. Kalau ada melanggar tata tertib, akan ada sanksi langsung atau tidak langsung. Sanksi termasuk kalau lama datang, masuk, disanksi langsung, tidak boleh masuk. Itu sanksi langsung. Ya, tugas ini ada tugas besar. Kalau bisa dikerjakan, memang kan nanti akan saya buat minggu ini supaya minggu depan sudah bisa dikerjakan. Banyak geometri kita yang belum kerja sekarang. Baru waktunya sudah mungkin tanggal 28 kemarin ditutup siakat. Tutup. Nilainya bisa dihubungi operator, KIS atau Pak Yusuf. Kapan terakhir mungkin tanggal berapa? Itu sudah bisa. Jadi kalau masih bisa mungkin di 1-2 hari mungkin. Berikan waktu. Saya kurang tahu nanti. Bisa diskusi dengan operator. Dan sampai terkunci, kalau terkunci, nah, cuma bisa dikerjakan tapi nilainya yang sudah A misalnya tidak bisa dimasukkan di sistem. Usahakan dikerjakan dari awal. Bisa usahakan buat tugasnya dan soalnya nanti akan dibuat supaya cepat dikerja. Jadi lanjut. Bahannya bisa dibaca-baca di classroom, juga dibaca di buku-buku. Oh, yang bahasa Inggris juga bahasa Indonesia. Asto with foundation treatment, dan juga tata cara perkerasan, lentur, tebal perkerasan lentur, dan introduction way engineering dan lain-lain. Dan ini kontrak kuliah kita pada kesempatan ini. Materi saya biasa berbasis karakternya, jadi saya juga menyampaikan tentang karakter. Ya, tentang khususnya adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi kita dalam menuntut ilmu sebaiknya menggunakan adab-adab. Ada 10 adab dalam menuntut ilmu. Agar kita bisa sukses dalam menuntut ilmu. Bisa berkah ilmunya. Jadi ada 10. Yang pertama itu niat. Kedua berdoa. 3 mujahadah. Yang keempat jauhi maksiat. Yang berikutnya rendah hati. Yang keenam konsentrasi. Berikutnya minimal. 8 menghafal. 9 mengamalkan. Praktekkan. Dan menyampaikan atau bahasanya mendakwakan. Menyampaikan kepada orang lain. Nah, di sini Imam Malik, ulama besar, pernah berkata pada orang Quraisy, ta'allumul adab qabla an tata'allamul ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Penting untuk mempelajari adab. Inginkah Anda menjadi mulia? Jika ingin, maka renungilah firman Allah. Yarfa'ulladzina amanu, Allah meninggikan orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan, darajat, berapa derajat. Jadi orang yang beriman dan punya ilmu itu ditinggikan beberapa derajat. Tahu apa yang kamu kerjakan. Al-Quran yang saya sebutkan. Jadi sangat urgent atau penting untuk pelajari adab. Ya, terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Jadi filenya ada juga di classroom. Kuliah pertama. Ya. Perlu adab-adab sebelum menuntut ilmu. Agar berkaya. Banyak orang berilmu, sarjana, master, doktor, tapi tidak berakhlak. Perlu ada adab-adab. Yang pertama tadi niat. Niatkan semua ilmu yang pelajari itu karena Allah, karena Tuhan, karena beribadah. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat
Kadzalika dinul qayyim. Ini Al-Quran Al-Baqarah ayat 5. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya, dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, yang demikian agama yang lurus. Jadi mari kita niatkan, ya. Karena nanti berikutnya sudah baca di Classroom, ada aturan tata tertib kuliah yang diterapkan pekan depan. Ya, terlambat 9.15 tidak boleh masuk. Langsung sanksi langsung. Tidak boleh. Dia saat itu saja. Terlambat. Kalau berikutnya minggu depannya lagi tidak terlambat boleh masuk. Kalau terlambat ya berat sanksi langsung. Niatkan ya, teruskan niat ya untuk beribadah. Dapatkan pahala untuk niatnya beribadah. Latihan disiplin, diniatkan dan dapat nilai ibadah. Dan berdoa jangan lupa. Di SD itu TK biasanya sebelum belajar berdoa. Dan sekarang ini terbiasa tidak ada ya, langsung. Silakan berdoa. Doa Rabbi zidni ilmu. Tuhanku tambahkanlah ilmu berbagai macam doa bisa digunakan. Berikutnya di samping berdoa yang ketiga mujahadah. Dan ini bersungguh-sungguh selalu antusias mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Di sini ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang dalam penjelasan hadis riwayat Baihaqi. Yang pertama, orang yang rakus itu tidak pernah kenyang, itu orang yang rakus terhadap ilmu, tidak pernah kenyang dengannya. Kedua, orang rakus dengan dunia, tidak kenyang dengannya. Dan orang punya mobil, dia ingin punya mobil juga. Ingin punya helikopter, orang punya helikopter, dia juga ingin punya helikopter. Tidak puas. Rakus dunia. Jadi diharapkan rakus dengan ilmu. Rakus ilmu, ya, terus belajar terus. Sampai tua pun tetap belajar. Saya, ya, walaupun sudah doktor, tetap belajar. Si rakus. Belajar, terus belajar. Tidak berhenti belajar. Belajar sepanjang masa. Kemudian keempat, jauhi maksiat. Dengan bikin dosa. Minuman keras misalnya. Berzina, ini maksiat. Kenapa harus dijauhi? Ya, karena ilmu itu bermanfaat dan berkah. Jadi kalau bermaksiat, maka ilmunya tidak berkah. Bermaksiat membuat orang jadi sulit untuk berkonsentrasi. Akibatnya ilmunya sangat sulit dimengerti. Sangat sulit dipahami, evaluasi diri. Apa yang salah, apa yang kurang. Ada maksiat ditingkatkan. Maksiat. Apa saja yang diperintahkan, dilaksanakan, apa saja yang dilarang, ya dijauhi. Itu akan buat ilmunya berkah. Dengan menuntut ilmu. Jadi dosa itu seperti titik-titik hitam. Kalau berbuat dosa, muncul titik-titik hitam di hati. Jadi kalau kita beristighfar, minta ampun, bertobat, maka akan dibersihkan. Tapi kalau berbuat maksiat lagi, ditambah lagi titik hitamnya. Sampai menutupi hatinya. Ini buat kita menjadi tidak bisa menerima bukan cuma ilmu, kebaikan, kebenaran tidak mampu diterima karena sudah ada hijab, sudah ada titik hitam. Jadi benar dan salah dianggap sama. Dosa pahala dianggap sama. Karena apa? Syahulnya sudah terbiasa bermaksiat. Ditutup, sudah ada hijab sehingga tidak bisa lagi membedakan mana benar dan salah. Jadi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Caranya jauhi maksiat. Kemudian yang kelima, rendah hati. Nah, ini bahayanya lawannya sombong. Kita harus rendah hati.
Orang yang berilmu dan banyak ilmu, kalau dia sombong, merasa lebih baik dari orang lain, yang lainnya direndahkan, nah, bahaya. Dua orang yang tidak belajar ilmu, itu dianggap tidak belajar ilmu, yaitu orang pemalu. Orang pemalu dan orang yang sombong. Tidak berkeilmuan. Jadi kita harus rendah hati, tidak sombong. Yang keenam, konsentrasi. Jadi ketika dosen, guru, atau ustadz mungkin pengajian menjelaskan, fokus menyerap apa yang disampaikan, mendengarkan. Penjelasan itu dalam Al-Quran, sebab itu sampaikanlah berita gembira pada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka orang yang punya akal. Ya, orang yang berakal itu orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik. Apa yang baik itu diikuti. Itulah orang berakal, orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketujuh, menyimak. Ini salah satu adab ini dalam menuntut ilmu, dan ini banyak ditinggalkan oleh orang. Yaitu diam ketika dosen atau guru menjelaskan. Jadi jangan berbicara atau mengobrol yang lain, yang tidak penting tentunya. Jadi fokus pada apa yang disampaikan. Maka kalau Al-Quran disampaikan ada dalilnya. Wa idza quri'al Quran fastami'u lah. Pansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, mereka mendapat rahmat. Ini contoh menunjukkan ketika disampaikan ilmu, Al-Quran kan ilmu. Itu juga ilmu lainnya, ilmu dunia, maka keterampilan apa perencanaan ini jalan, misalnya berkesan jalan, maka didengarkan. Dan kedelapan, menghafal. Bisa usahakan menghafal. Jadi jangan menghafal, setelah kita memahami ilmu yang disampaikan, kita hafal agar mudah diingat. Jadi menghafal itu bukan dipikir sakit kepala. Menghafal itu dibaca ulang-ulang, baca saja mungkin langsung terhafal. Ya otomatis terhafal itu kalau diulang-ulang. Otomatis masuk. Luar biasa otak kita ini, fungsinya menangkap informasi. Kosakata semuanya ini kan terulang-ulang, meja, papan, pintu. Jadi otomatis masuk. Kita langsung tahu di meja, oh ini HP. Otomatis kan, karena memang berulang-ulang. Di menghafal itu diulang-ulang saya, dibaca, ulang-ulang terhafal sendirinya. Usahakan menghafal. Kemudian dua terakhir ini ada pada mengamalkan. Jadi praktekkan. Kalau perkerasan jalan, ya, dibuat tugas besarnya, perencanaan perusahaan jalan dikerjakan dengan teliti, maka bisa ditahu. Apalagi diulang lagi 2 kali, 3 kali buat tugas yang sama, walaupun tugas besar banyak, tebal diulang jadi ahli. Kalau 1 kali mungkin belum salah dipahami, tapi sudah diulang-ulang terus, maka jadi profesional, bisa merancang perkerasan jalan. Beton, perkerasan lentur, perkerasan campuran. Nabi bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan pada manusia, kemudian melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak amalkan, cuma ajarkan, itu seperti lampu yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Al-ilmu bila amalin, kasajari bila samarin. Ada pepatah Arab. Yaitu ilmu yang tidak diamalkan, laksana pohon yang tidak berbuah. Lalu diulang-ulang, disampaikan, dipraktekkan. Tinggal di sini perlu disampaikan juga yang terakhir ini. Disampaikan pada yang lain, didakwahkan. Agar yang lain juga yang tidak tahu bisa tahu. Ini dalam penelitian itu kalau kita belajar begini mungkin 20% itu. Kalau kita sudah latihan, amalkan, praktekkan bisa meningkat 80%. Kalau disampaikan pada yang lain, ya itu bisa meningkat 90-100%. Diajarkan pada orang lain. Memang perlu harusnya ada namanya asisten, dosen. Jadi kalau tugas besar yang ajarkan dosen. Siswa datang kepada asisten dosen, mahasiswa juga. Kalau saya kuliah di Unpad itu ada asisten dosen. Jadi asisten dosen yang ajarkan adik-adiknya, mahasiswa. Tugas besar, ya ketemu asisten dosen yang ajarkan. Jadi
ilmunya senior meningkat dan meningkat karena dia bisa mengajar, diajarkan ilmunya kembali. Bukan cuma kerjakan tugasnya, amalkan, tapi dia ada wahkan, dia sampaikan mereka. Jadi itu 10 adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, mari kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama berdoa. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Rabbi zidni ilma. Demikian dan banyak adab-adab kita pada kesempatan hari ini. Dan terakhir di apa namanya classroom itu sudah ada beberapa folder. Folder itu ada folder absen, ada absen di situ, absen kelas B dan itu kelas A. Jadi kalau masuk di classroom itu forum dia. Kalau forum itu dia berbentuk satu-satu dia, yang diposting, yang baru diposting. Misalnya absensi perkuliahan 16 UAS kelas B. Ini baru terakhir saya posting, dia muncul di situ kalau klik forum. Kalau klik tugas kelas, nah klik tugas kelas itu muncul di situ folder-folder. Ada absen di situ, file-filenya ada absennya di classroom ya. Silakan di absen di classroom juga. Samping absen di sini, absen di classroom. Di absennya kapan saja bisa. Mana saja bisa Pak absen. Perkuliahan 100. Silakan di absen kapan saya bisa. Yang mana saya di absen bisa. Terbuka semua. Tapi kalau sudah 1 bulan tertutup sendiri nih. Dalam waktu. Karena ini sudah beberapa minggu lalu, mungkin 1-2 minggu ini tertutup ya. 1-2 minggu tertutup. Di classroomnya kalau boleh diisi saja. Supaya tidak terkunci. Ada juga evaluasi pembelajaran, nah ini bisa nanti akhir. Ini evaluasi untuk saya mengajar, apakah ada kekurangan untuk bagus, nah bisa memasukkan usul-usulannya, supaya mengajar ke depan jadi lebih bagus. Ada juga materi dan tugas, ini folder, nah ini ada materi, ini pertemuan pertama, kuliah pertama. Nah di sini bukan absen ya, tidak perlu absen di folder materi dan tugas. Ini untuk kerja tugas di sini, materi kerja tugas. Misalnya perkuliahan kedua diklik, nah muncul di situ ada sejarah perkerasan jalan, materi PowerPoint dan juga tugasnya. Jadi bisa diklik tugasnya, nah di situ akan muncul Google Form. Tugas materi sejarah dan perkerasan jalan. Bisa diisi email, nama, NPM, kelas, dan jawabannya. Tuliskan 3 fase sejarah perkerasan jalan. Mungkin nanti saya tambahkan juga materi karakternya belum ada ini. Ya. Misalnya tuliskan 3 fase perkerasan jalan. Kita kembali ke soalnya, nah tinggal buka sejarah perkerasan jalan, nah muncul situ. Saja 3. Sebelum mengenal hewan, coba setelah mengenal hewan sebagai alat angkut, dan setelah mengenal kendaraan beroda. Ini bisa di copy paste. Copy paste. Dari Canva. Ketiga juga begitu. Sampai terakhir. Ada juga tambahan e-book, membaca-baca, ada e-book pedoman kekerasan jalan dan rekayasa jalan raya. Ini buku yang menambah wawasan kita. Ada juga folder ujian sini, nanti UAS, UTS sudah ada. Soalnya bisa dilihat di situ. Bawahnya ini kelas sebelumnya. Jadi sudah bisa ya menggunakan Classroom. Mudah-mudahan ya, bisa mudah. Ini dengan adanya teknologi kita gunakan memudahkan kuliah. Memudahkan juga menilai tugas-tugas. Ada yang bertanya atau menambahkan mungkin? Ada yang kurang bisa ditambahkan. Tidak ada, kita absen. Siapa yang baru hadir ini? Ya. Siapa yang baru hadir?
53. Andika Rehansa, ya. Yang lainnya 3. Yang Zira nih. Sudah? Yang lainnya sudah? Kalau yang di Zoom ini siapa ini? Nur Fadila Amir berapa NP-nya? 2005 1052 Pak. Kemudian ada Salman Hardi. Salman Hardi, Amrizal Galendo, Intan Juwita. Berapa NPM? NPM 63 Pak. NPM 63. Pak Salman Hardi hadir. Berapa NPM Salman Hardi? Hardi. Anu Pak, ada memasak bareng Pak. Kalau nggak masak nanti mati Pak. Berapa NPM akhir? 43 Pak. 43. Orang jelas suaranya. Iya jaring Pak. Amrizal ini. Rizal berapa? Tidak ada suaranya Amrizal. 9. Ya, sudah di absen semuanya. Kita cukupkan sampai sini dulu kuliahnya. Lagi pekan depan. Tes kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.